Ya, jadi bagaimana kita itu sudah lulus dari program Magister Ekonomi Syariah, minimal itu tahu apa yang disebut dengan ekonomi syariah. Nah, kita akan belajar ini, ya. Apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Ya, kalau dari sisi keilmuan, tentu saja di sini ada dua istilah. Istilah pertama adalah istilah ekonomi, yang dia itu tentu saja berasal, kita sebutnya dari bukan Islam atau non Islam. Kemudian syariah, dia berasal dari Islam. Dua istilah ekonomi syariah. Ya, artinya ekonomi itu sudah tahu belajar bagaimana dari kata-kata oikos dengan nomos. Artinya adalah mengelola, ya, manajemen atau mengelola, ya, keuangan keluarga. Oke, sementara syariah itu adalah seperangkat aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi ketika bicara tentang ekonomi, maka bicara tentang pengelolaan keuangan keluarga pada awalnya. Tetapi kemudian dia mengalami perkembangan, berarti seluruh aktivitas dalam bentuk produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi. Nah, aktivitas inilah yang kemudian disebut dengan istilah ekonomi. Nah, karena merujuk kepada istilah ekonomi, maka kemudian apa yang disebut dengan paradigma? Paradigmanya itu apa? Berbeda. Maksud saya, ketika ngomongin tentang paradigma, apa itu paradigma? Paradigma itu adalah cara berpikir lah, sederhananya. Cara berpikir seseorang terhadap apa? Suatu fenomena atau realitas. Oke, ketika bicara tentang ekonomi, berarti bicara tentang bagaimana mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Setuju atau tidak istilah ini? Ya, setuju. Setuju kalau perspektifnya atau paradigmanya bukan syariah. Ya, kalau paradigmanya syariah, kita akan mengatakan bahwasanya sumber daya alam itu tidak terbatas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah Sudah memberikan rizki bagi masing-masing makhluknya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Rizku atau rizquha? Rizquha, artinya rizkinya itu, rizki semua manusia itu sudah ditentukan, ya kan? Yang di hadis itu inna fi batni ahadukum dan seterusnya itu apa? Kemudian fayanfu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizkihi. Dituliskan rizkinya dari mulai lahir sampai meninggal itu sudah ditentukan, sehingga kemudian apa? Berarti paradigma yang mengatakan sumber daya alam itu terbatas itu adalah paradigma dari bukan Islam. Kenapa? Karena semesta ini selama manusia itu masih hidup itu pasti ada rezekinya. Tadi dalilnya, kenapa saya bilang pasti? Karena dalil dalam Al-Quran itu sudah jelas. Oke? Nah, berarti apa? Paradigmanya itu berbeda. Ketika ngomongin tentang ekonomi dalam perspektif di luar Islam adalah apa? Mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk kemauan manusia yang tidak terbatas. Kemauan manusia, wonnya manusia itu terbatas atau tidak? Tidak. Tidak terbatas, ya. Kalau kita maunya lapar nih, kemudian kita mau makan, dikasih satu piring nasi, makan, lahap sekali, habis. Wah, kurang, nambah lagi satu lagi, nambah lagi ya, satu piring jadi 2 piring. Wah, udah kenyang banget tuh. Kira-kira bisa nggak nambah 3 piring? Bisa. Bisa, oke, 3 piring masih bisa. Oh, Mas, ya, 3 piring masih bisa. Oke, udah habis 3 piring. Mau tambah lagi 1 piring lagi, 4 piring bisa nggak? Wah, udah muntah tuh. Berarti sebenarnya juga dia ada batasan juga. Ya, ada batasan ketika dia memang sudah tidak bisa lagi tidak lagi muat perutnya dan sebagainya. Oke, berarti paradigma ekonomi yang tadi dari luar Islam itu menganggap bahwasanya sumber daya manusia, sumber daya alam terbatas, sementara keinginan manusia itu tidak terbatas. Dalam Islam tentu saja paradigma yang syariah itu akan berbeda. Bedanya mana? Sumber daya alam itu tidak terbatas. Kenapa buktinya?
siapa yang menyangka di padang pasir itu ternyata apa? Di dalamnya itu ada apa? Ada minyak bumi. Ya, kemudian namanya Brunei Darussalam yang kecil begitu, di dalam lautnya ternyata minyak buminya luar biasa. Termasuk juga sebenarnya di Timor Leste juga, ya itu banyak juga. Kemudian emas di Papua dan lain sebagainya, tidak ada yang tahu. Mungkin ada yang khawatir katanya nanti kalau umpamanya apa BBM atau bensin atau minyak bumi itu habis, kira-kira manusia itu kayak gimana ya? Wah, karena kita sering nonton film-film barat sehingga kemudian apa paradigma. Ingat, kalau kita nonton film itu saya lihat paradigmanya. Ya paradigma, contohnya saya biasa kalau di SD itu ngajar, pertama itu nonton film ini dulu, cuman kilasan doang. Apa yang terbaru itu yang Thanos itu apa? Yang film Thanos tuh, ada yang tahu nggak? Ya, Avenger ya? Avenger betul. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi atau dari sisi paradigma, kira-kira yang muncul apa? Yang muncul adalah perebutan dari apa? Dari kekuasaan di dunia ini. Karena apa? Karena tadi sumber daya alam itu terbatas, sehingga manusia itu harus dibatasi. Sama seperti gerakan apa? Illuminati, ya kan? Jadi manusia itu harus dibatasi. Ya termasuk sekarang ini katanya virus ini corona ini, manusia itu harus dikurangi. Padahal apa? Alam itu sudah menentukan. Ya sudah menentukan ini anaknya sekian, ini rezekinya sekian, itu sudah ada. Oke, ini adalah paradigma yang berbeda ketika bicara tentang ekonomi. Nah, termasuk juga nanti ketika ekonomi itu dia masuk ke dalam apa ekonomi yang makro ataupun yang mikro ataupun makro, dia juga akan berbeda. Contohnya, kalau bicara tentang ekonomi makro, berarti bicara tentang apa? Bagaimana pemasukan, pengelolaan dan juga pengeluaran dari negara. Ya, sampai saat ini karena negara-negara modern atau modern state itu dia tidak bisa hidup tanpa adanya pajak. Ya, tanpa adanya pajak negara itu tidak bisa hidup. Padahal ada di hadis Nabi dikatakan apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibal maqs. Ya, Rasulullah itu melaknat siapa? Melaknat para pemungut pajak. Walaupun nanti ada pengertiannya itu pemungut pajak yang liar atau pungli, atau mungkin juga yang dia itu memaksa masyarakat untuk pajak. Tapi namanya pajak itu ya memang memaksa. Namanya juga pajak, dia itu harus memaksa sifatnya. Sebenarnya zakat juga memaksa. Kenapa? Karena ketika tidak mau bayar zakat pada zamannya Abu Bakar langsung apa? Diperangi. Ya, oke. Nah, berarti apa? Ngomongin tentang ekonomi dalam skala makro, berarti bicara tentang bagaimana suatu negara bisa nggak ekonomi syariah itu bisa apa? Menjadikan sebagai apa? Sebagai pola keuangan dari sebuah negara. Zakat. Betul tidak zakat itu bisa menyelesaikan atau sekarang disebut dengan apa? Islamic Social Finance. Ya, Islamic Social Finance itu sekarang terakhir kemarin ada World Zakat Forum Zakat Dunia. Nah itu ternyata bicara bagaimana zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan, nanti mewujudkan SDGs dan lain sebagainya. Oke, ini bicara tentang ekonomi. Nah, karena bicara tentang paradigmanya itu berbeda, dia itu mengelola keuangan, maka kemudian apa? Tidak adanya aturan halal dan haram, sehingga kemudian muncul apa yang disebut dengan apa? Dengan dain atau utang yang nanti memunculkan kepada apa? Riba atau bunga. Ya. Jadi kenapa? Karena nanti muncul ketika orang itu apa? Nyimpen uang atau pinjam uang, lebih tepatnya itu utang, agar dia itu dapat keuntungan dari uang. Karena negara modern itu bisnisnya bukan lagi apa? Bukan lagi real, tetapi apa? Bisnis uang. Dia punya uang banyak, kemudian dipinjamkan, dibungakan. Dan itulah konsep dari salah satu dari elemen ekonomi yang konvensional, yaitu apa? Yang disebut dengan bank. Ya kan? Bank itu kan bangku, ya, di mana para pengusaha dulu itu, para pelayar itu, mereka akan menitipkan uangnya di bangku itu, kemudian apa? Dia akan berlayar. Nanti sudah kembali baru diambil lagi. Lama-lama ternyata apa? Yang dititipkan uang itu banyak. Kemudian ada pengusaha lain, pelayar lain, pedagang lain yang dia butuh, perlu uangnya. Akhirnya apa? Dipinjamkan. Dipinjamkan gimana nih? Wah, plus ditambah dengan bunga. Nah, ini awal dari adanya riba atau bunga.
Ini ekonomi yang konvensional, berarti sebelah sini paradigmanya itu berbeda. Dia berarti apa? Tadi itu mengelola sumber daya alam, kemudian mengelola keuangan tanpa melihat halal dan haram. Kenapa? Ya karena mereka memang tidak ada sumber wahyunya. Sumber wahyu itu tidak ada, berbeda dengan Islam yang dengan istilah itu adalah apa? Syariah. Mungkin ada yang bertanya kenapa di Indonesia menggunakan istilah syariah. Selalu saya jawab karena pada masa lalu Islam itu pernah menjadi apa? Musuh utama negara ini.